Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor IPDN, Bapak Ibu dosen IPDN yang sudah hadir secara luring di Balerung ini, dan juga yang dari kampus daerah yang sudah hadir secara daring, Bapak Rektor. Ya. Izin. Nah, dari jumlah dosen 277 itu dosen kita di 3 fakultas, termasuk Bapak Ibu dosen di kampus daerah, itu ada 256 yang sudah hadir secara luring ini. Bapak Ibu dosen kita di kampus Jatinangor ini hampir dengan 125. Nah, tambah dengan Bapak Ibu kita dosen di kampus daerah, dan juga izin Pak Rektor, ada Bapak Ibu dosen kita saat ini lagi juga mengajar di Praja Pratama. Jadi mereka izin masuk sebentar untuk penugasan, terus bergeser ke Balerung ini. Dan juga ada yang juga melaksanakan tugas. Jadi hari ini sudah hadir Bapak Ibu dosen. Kami juga lagi rekap absensi dosen, Ya. Pak Rektor, untuk kami laporkan ke Pak Rektor pada kesempatan berikut secara tertulis. Bapak Ibu yang hadir yang sudah menandatangani daftar absensi di depan Balerung ini, dan juga kami akan mohon daftar absensi dari Bapak Ibu dosen dari kampus daerah, 6 kampus daerah kita. Dan Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini telah diagendakan, kita sesuai dengan agenda rapat, kita akan mohon untuk mendapat penjelasan arahan dari Bapak Rektor terkait dengan harapan kita, kebijakan kita di bawah kepemimpinan Bapak Rektor untuk kita meningkatkan budaya mutu akademik, dan satu hal juga terkait dengan pengembangan karier dosen. Karena memang harus segera kita persiapkan terkait dengan bagaimana kita berupaya bersama untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan melalui budaya akademik yang ditunjang atau dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu dosen. Dan yang kedua, data menunjukkan bahwa dari sisi pengembangan karier dosen, jabatan akademik, hasil akreditasi Pak Rektor kami lapor bahwa BAN PT sudah mencatat dosen IPDN itu sebagian besar kita berada di jabatan lektor. Dan urutan kedua terbesar di lektor, urutan kedua di asisten ahli, urutan ketiga di lektor kepala, dan paling kecil guru besar. Hal ini menggambarkan bahwa memang pengembangan karier harus kita persiapkan dari sekarang, dan untuk akreditasi, nanti sebentar Bapak Rektor akan menyampaikan, kami perlu sampaikan bahwa BAN PT membuat catatan khusus bagi kita di IPDN, yaitu catatan khusus yaitu walaupun BAN PT melalui asesornya sudah menilai program studi kita dan institut, dari 13 program studi, kita sudah meraih 7 program studi akreditasi unggul. Jadi masih ada 6 program studi yang memang harus kita kerja keras untuk menuju ke akreditasi unggul. Sehingga memang budaya mutu akademik seiring dengan sistem penjaminan mutu internal dengan standar-standar yang terkini harus kita dorong untuk berproses dilaksanakan dengan pendekatan kualitas mutu, sehingga kita berharap pada akhirnya setahun atau 2 tahun ke depan, izin Bapak Rektor,
semua program studi kita bisa terakreditasi unggul. Yang kedua, asesor Ban PT merekap secara khusus bahwa kekuatan dosen IPDN harus segera didorong, tidak hanya berada pada lektor untuk bergeser ke jabatan akademik lektor kepala. Dan dari rektor kepala juga segera dipersiapkan, didorong untuk ke guru besar. Dan khusus untuk asisten ahli, izin Pak Rektor, Bapak Ibu yang saya hormati, itu dalam sistem penilaian akreditasi itu tidak dinilai. Untuk itu PR kita bersama Bapak Ibu dosen, baik di kampus pusat maupun kampus daerah yang masih saat ini posisi asisten ahli, untuk segera persiapkan untuk kita bergeser, ya naik pada jabatan lektor dan seterusnya. Dan yang berikut, izin Bapak Rektor, nanti Bapak Rektor akan menyampaikan penjelasan secara umum dan supaya kita bisa mempersiapkan. Kami laporkan pula, izin Bapak Rektor, bahwa saat ini ya dari sisi kualitas dosen, komposisi dosen yang kemarin sudah dilaksanakan pemantapan dan perekaman data dosen, nanti Bapak Rektor akan sampaikan. Nah, ini kita perlahan-lahan dengan arahan Bapak Rektor, kebijakan Bapak Rektor untuk kita dorong untuk peningkatan kapasitas dan kualitas dosen. Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu mengawali pertemuan kita beberapa hal yang harus segera kita persiapkan untuk membangun ya budaya mutu akademik dan pengembangan karier dosen yang mau tidak mau kita persiapkan dengan aturan-aturan yang terbaru saat ini. Untuk itu Bapak dan Ibu, kita mohon kesediaan Bapak Rektor untuk menyampaikan arahan sehingga budaya mutu akademik dan pengembangan karier dosen di kampus ini kita semua memiliki tanggung jawab ke arah sana. Itu saja dari kami sebagai pembuka. Waktu dan kesempatan kami persilakan Bapak Rektor untuk memberikan arahan dan penguatan-penguatan baik kita untuk kita dan rekonstruksi program ke depan untuk kita peningkatan budaya akademik dan pengembangan karya dosen. Waktu dan kesempatan kami persilakan Bapak Rektor. Terima kasih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Warek yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, mohon maaf dan mohon izin tidak saya rinci satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bisa bertemu di awal tahun 2026, masih bulan Januari, untuk semacam sharing vision bagaimana IPDN akan kita bawa ke depan. Setiap tahun mungkin kita adakan pertemuan seperti ini, mudah-mudahan ada waktu. Dan saya berharap teman-teman dosen IPDN, forum seperti ini kita akan aktifkan dan kita sharing untuk apa yang harus kita perbaiki, yang mungkin konsekuensinya tidak begitu membahagiakan kita atau membebani kita. Tapi target yang harus kita sampaikan dan kita tuju harus sama. Maka kalau dalam manajemen strategik, vision itu menjadi share vision, yaitu visi bersama, bukan visi rektor, bukan visi dekan, bukan visi wakil rektor. Untuk menjadi visi bersama itu maka kita harus sering duduk bersama, memahami dan kemudian mendalami kalau perlu, dan bukan kalau perlu bahkan wajib kita ikut sharing di dalam perumusan visi tersebut. Dalam rangka itulah setiap tahun saya berharap kita bisa ketemu seperti ini. Bukan saya memberikan pengarahan semata, tapi kita saling memberikan masukan, saling memberikan kritik pun tidak apa-apa. Karena ini adalah cara kita untuk menemukan yang terbaik bagi IPDN. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum nanti kita sharing, saya ingin terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal. Pertama soal kita cerita mutu tadi dan karir. Saya cerita mutu dulu Bapak Ibu sekalian. Mutu dari sisi
aturan, kita sudah punya parameter yang disebut dengan parameter akreditasi. Itu menggambarkan mutu. Semakin tinggi akreditasi kita, berarti semakin tinggi mutu kita. Oleh sebab itu, setiap kampus diberi label mutunya itu melalui status akreditasi itu. Mulai dari baik sampai unggul. Nah, dari 9 area yang sudah biasa kita pelajari, mungkin teman-teman yang sebagian belum ya, yang tidak pernah di prodi mungkin nggak begitu mendalami. Standar akreditasi. Iya, yang kita apa namanya indikator-indikator akreditasi yang kita masukkan dalam borang atau daftar isian itu, mungkin teman-teman sebagian sudah tahu, tapi sebagian besar saya yakin tidak tahu apa indikator mutu pendidikan tinggi. Ada 9, kemudian ada 66 indikator, kemudian ada indikator kualitatif dan indikator kuantitatif. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling berat masih kita hadapi saat ini, yang tidak mudah diintervensi oleh manajemen, oleh rektor sampai jajaran ke bawah, adalah aspek dosen. Aspek dosen. Ini maka saya ingin ketemu terus dengan Bapak Ibu sekalian, memberi beban kepada kita semua. Kalau dosen tidak mengerjakan itu catatan yang paling berat. Saya ini ya, kita Zoom, tapi Zoom kita ini kan Zoom internal ya Bang ya, off the record. Kita sudah punya 7 di antara 10 akreditasi D4 yang atau apa sarjana terapan yang sudah unggul. Tapi kita dapat catatan yang sangat personal mungkin ya. Secara resmi kita udah unggul. Saya katakan personal itu beliau datang ke kita pada saat akreditasi itu, Pak, Bapak dapat unggul. Tapi baca catatan kami, kalau tidak dipenuhi ini, Bapak ke depan bisa tidak unggul. Saya mencatat itu arti sebenarnya Bapak itu masih kurang loh. Kalau ini terus Bapak pertahankan, dia bilang, nah Bu Gati tahu persis ya. Yang dari, misalnya yang dari Sumbar sama yang dari kemarin Kalimantan. Tuh nemui saya waktu di dekan. Bapak ini mungkin Bapak akan kita kasih unggul. Tapi kalau Bapak ini nggak perbaiki seperti ini terus, agitasi ke depan Bapak mungkin sudah tidak unggul lagi. Artinya tadinya itu belum unggul juga kan kalau seandainya kita begitu-begitu terus. Nah, oleh sebab itu catatan itu yang setelah saya baca paling banyak, paling berat untuk diubah oleh manajemen adalah di dosen. Dia tidak bisa kita ubah. Misal Bapak harus rasio artikel, Pak. Rasio artikel itu dengan dosen setiap tahun sekurang-kurangnya 50% kalau mau unggul. Dosen itu memiliki 50% dosen memiliki tulisan di jurnal internasional bereputasi. Sekurang-kurangnya 50%. Ada nggak dosen di PLN 50% setiap tahun di jurnal bereputasi? Nggak ada, Pak. Nah, apa rektor mau bikin apa kalau dia nggak nulis? Duit untuk riset. Tahun ini, Pak, kita sediakan 18 miliar untuk riset. Dosen hanya 260. Ya. Kita yang 60 itu paket tertinggi, Pak, untuk penelitian ini. Itu jumlahnya 147 paket. Dosen kita 260. Berarti ada yang satu paket cuma satu orang kan? Ya. Ada nggak dosen yang meneliti? Dan harus terbit di jurnal Scopus atau Web of Science. Pasti diam nanti semuanya. Duitnya ada. Siapa yang mengerjakan? Sementara di sisi kiri atau kanan ya, Ban PT maunya bukan Ban PT, nanti kita wajib Lamspak. Ban PT udah nggak mau nerima kita, ya Bu ya. Kalau Prodi udah nggak mau nerima kita. Lamspak sudah sosialisasi di kita. Kalau tidak ada 50% tulisan di jurnal internasional dosennya, tidak akan bisa unggul. Mau diapain ini? 2030 kita reakreditasi. 2030 kita reakreditasi. Ada waktu. Maka tiap tahun saya ingin evaluasi terus nih. Khusus untuk teman-teman dosen. Dan saya juga dosen. Pak Tupak juga dosen. Pak Iwan juga dosen. Ini tanggung jawab kita semua. Kalau saya bilang, saya nggak usah nulis jurnal akreditasi deh. Teman-teman yang lain dia 50%. Lah kalau 100% ngomong begitu kan nol. Yang nulis kan. Kalau setiap orang bilang, udahlah teman yang lain aja yang nulis. Nah ini kemarin kita cerita soal anggaran nggak ada. Sekarang Pak Tumpak udah tahu kan, Bang udah tahu. 18,5 miliar anggaran riset.
Saya bilang Pak